Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Bil ibtida' wal ikhtisar. Saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah Studi Al-Quran yang diasuh oleh Profesor Haji Muhammad Ali Aziz, yang mana saya akan membawakan judul penurunan wahyu. Kita di sini akan membahas tentang pengertian wahyu, perbedaan wahyu dan ilham, kepastian adanya wahyu, cara-cara turunnya wahyu. Kita pembahasan pertama yaitu pengertian wahyu. Pengertian wahyu di sini itu ada pengertian wahyu menurut istilah dan pengertian wahyu menurut bahasa. Yang pertama, pengertian wahyu menurut bahasa. Wahyu secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-wahyu yang memiliki arti memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Sesuai di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, artinya, dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa sesuhilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Sedangkan pengertian wahyu menurut istilah adalah wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata ya benda dan bentuk kata kerjanya adalah auhayuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan wahyu dan ilham. Apa sih wahyu dan ilham itu? Apa aja? Wahyu. Yang pertama wahyu. Kata wahyu menurut para ulama mempunyai dua arti, yaitu proses pemberian wahyu dan sesuatu yang diturunkan tersebut. Kata wahyu berasal dari fi'il madhi yang berarti pemberian isyarat dengan cepat. Sedangkan pengertian ilham sendiri adalah pengertian ilham secara harfiah adalah menelan, meneguk, mengajarkan, dan mewahyukan sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jiwa seseorang yang membangkitkannya untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Perbedaan antara wahyu dan ilham. Tadi pengertian antara wahyu dan ilham, sekarang perbedaannya antara wahyu dan ilham itu apa? Yang pertama, perbedaan wahyu datang melalui malaikat Jibril, sedangkan ilham datang melalui wawasan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang dia inginkan. Yang kedua, wahyu diterima untuk kemaslahatan seluruh umat manusia bagi orang tertentu, sedangkan ilham hanya bagi mereka yang menerimanya. Yang ketiga, Allah tidak diminta untuk menurunkan wahyu pada waktu-waktu tertentu, sedangkan menurut sebagian ulama Allah dapat dimintai ilham melalui pembersihan diri dan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kepastian adanya wahyu. Hubungan antara akal dan wahyu. Imam Al-Ghazali, ulama kita bersama, ulama karismatik yang mengarang sebuah kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi kebenaran dalam pengetahuan menjadi dua. Yang pertama, kebenaran pengetahuan muamalah, yaitu kebenaran konkret yang dapat diobservasi dengan panca indera dan dapat dinalar oleh akal, dan kebenaran pengetahuan mukasyafah.
Apa sih pengetahuan mukasyafah itu? Pengetahuan mukasyafah yaitu kebenaran abstrak yang terdapat pada pemikiran, transenden, nyata adanya, dan one and only way. Untuk memahami pengetahuan tersebut adalah wahyu. Yang terakhir adalah cara-cara turunnya wahyu. Cara-cara turunnya wahyu di sini ada beberapa tipe, beberapa alur. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua, sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Yang ketiga, malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Yang keempat, bunyi kemudian lonceng yang datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Selanjutnya, 5, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj. Yang mana pada malam Mi'raj ini, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha atau langit ke-7. Pada Mi'raj juga di sana diwajibkannya sholat wajib, sholat fardu yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang ketujuh, wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi para mustami' pendengar. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Untuk maqala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.